Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Bella, siapa ketua di sini? Ayo Pak. Ah, silakan. Pimpin doa. Siap, gerak. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Oke, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Atas nama Trisandi, Hadir Pak. Bari, Dia. Baik, Pak. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan mengenal Indonesia Raya. Terlebih dahulu ya. Nyanyinya sama-sama Pak. Iya, sebentar ya. Saya duduk di sini. Oke, silakan kita semuanya. Berdiri, yang jalan Indonesia Raya. Siap? Coba kita sekarang berada di bawah nomor berapa? Nampak? Ya tadi? Hadir Pak. Nomor Berapa? 4 Pak. 4. Gimana? Silakan coba kamu maju dulu. Ini Pak. Ya, oke. Nah, ayo di sebelah sana. Oke, selanjutnya. Iya. Ini namanya ya. Oke. Nomor 4 ini provinsi apa? Provinsi Riau. Riau. Ibu kotanya ada tahu? Pekanbaru. Oke, nah. Coba kamu ceritakan keunikan dari Riau. Panas Pak. Panas ya? Iya. Gak ada yang spesial gitu. Biasa ya? Minyak. Iya. Terus ada suku-sukunya Pak. Suku-sukunya. Ada banyak Lagi. makanannya Pak. Makanannya. Saya di sini akan menyampaikan dulu pembelajarannya. Pertama yaitu peserta didik dapat menemukan kekayaan alam yang ada di daerah tempat tinggalnya dengan percaya diri. Yang kedua, peserta didik dapat mengorelasikan pengaruh geografis dengan kekayaan alam di tempat tinggalnya dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan cara yang bijak untuk memanfaatkan kekayaan alam di daerah tempat tinggalnya dengan tepat. Anak-anak coba sebutkan kekayaan alam apa yang ada di sini. Sawit.
Di Riau ini lebih besarnya itu sawit, minyak-minyak. Nah, ini kuliner dari Riau. Coba kamu sebutkan ladang minyak terbesar di Riau ini ada di mana? Dumai, Di Duri Pak. Duri sama Sama ini Duri dengan Minas Pak. Oke, benar. Benar. Penguasaan minyak terbesar di Indonesia itu terdapat di Minas dan Duri. Pada minyak ini dirawat lagi. Itu terkenal sebagai minyak terbesar sebanyak 365 800 barat per hari. Wih, banyak juga ya Pak. Iya banyak. Ya kan jadi Riau ini sebenarnya terkaya di Indonesia. Artinya minyak di Riau mana Pak? 1 liter tuh 2.000 gitu. Iya seharusnya sih gitu. Seharusnya mempertimbangkan segala hal. Karena kita menghasilkan suatu dapat termurah, tapi kembali ke pemerintah. Ada yang tahu nih istana apa? Siap. Pada dulu ya. Kok ada dulu? Sia ini. Letaknya di mana? Iya. Siap. Sia. Istana Sia. Tidak tahu Pak. Oke, ceritakan dulu ya. Istana Sia ini merupakan perpaduan dari orang Melayu, Arab, dan Papua. Istana Sia terletak di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kabupaten Siak, Riau. Pada lantai bawah terdapat 6 ruangan sementara, lantai atas terdiri dari 9 ruangan, dan bagian halaman istana terdapat makan meriah yang tersebar di berbagai sisi halaman istana. Suasana di Istana Siak, anak-anak, ada lihat? Bagus ya? Bagus ya, nyaman ya? Nyaman, adem, tenang ya? Panas, Pak. Panas, kalau itu udah akhir hijau. Dan akan masuk ke materi kerajaan Nusantara. Kerajaan Nusantara itu ada 2. Indonesia yang pertama kerajaan Nusantara yang bercorak Buddha, yang kedua kerajaan bercorak Islam. Coba kamu sebutkan kerajaan Islam tertua di Indonesia. Itu kerajaan Buddha tertua. Apa? Kerajaan Samudra Pasai. Saya kan? Di mana tuh, Pak? Itu terletak di provinsi Aceh. Ada tahu tahun berapa? Kerajaan itu? Tidak Pak. Pada tahun 1267 Masehi, sudah lama. Udah lama juga ya. Ya, ada mulai. Ada yang tahu kerajaan Kuta itu berdiri pada abad keberapa? Keempat Masehi. Jadi kerajaan tertua di Indonesia itu Kutai. Ini budaya. Letaknya di mana Pak? Kalau Kutai itu terletaknya di Kalimantan. Warna. Baiklah, kita akan masuk ke. Nah, kita akan menonton video dulu. Yeay, lagi. Iya, silakan simak ya. Pak. Sejarah Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Siapa di antara kalian yang pernah berkunjung ke Keraton Berkenarkan dan Keraton Surakarta? Atau mungkin mengunjungi Candi Borobudur dan Candi Prambanan? Adanya kerajaan dan bangunan candi ini adalah salah satu bukti berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia, baik kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, maupun Islam. Nanti setelah itu akan saya berikan pertanyaan yang nanti saya Kerajaan bercorak Hindu-Buddha diperkirakan berdiri di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi.
dan dianggap sebagai kerajaan terbesar. Kekuasaan Majapahit terbentang dari Jawa, Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, hingga Indonesia bagian timur. Pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk dan Mahabharata Gajah inilah Majapahit berada di puncak kejayaan. Peninggalan kerajaan Majapahit adalah Candi Tikus dan Kitab Sutasoma. Bagaimana dengan kerajaan mencorak Islam? Islam masuk dan berkembang di Nusantara sekitar abad ke-13 melalui para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat. Yuk kita bahas apa saja contoh kerajaan bercorak Islam. Kerajaan Islam yang awal muncul adalah Kerajaan Samudra Pasai di Aceh. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1267 Masehi oleh raja pertamanya, Sultan Malik As-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran setelah Portugis menguasai Selat Melaka. Tradisi dan kekuasaan Samudra Pasai kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Aceh. Peninggalan Kerajaan Samudra Pasai adalah makam Sultan Malik As-Saleh dan koin dirham. Kerajaan Islam pertama yang muncul di Pulau Jawa adalah Kerajaan Demak. Semula, Demak merupakan salah satu wilayah di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan ini didirikan sekitar tahun 1475 Masehi oleh raja pertamanya, Raden Patah. Peninggalan Kerajaan Demak adalah Masjid Agung Demak. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta. Kerajaan ini didirikan tahun 1596 oleh Ki Ageng Pamanahan. Namun pada tahun 1755 melalui perjanjian Giyanti, Kerajaan Mataram Islam terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan yang dipimpin Pakubuwono berkedudukan di Surakarta dan kerajaan yang dipimpin oleh Mangkubumi berkedudukan di Yogyakarta. Peninggalan Kerajaan Mataram Islam adalah Masjid Kota Gede. Kerajaan Ternate berdiri sekitar abad ke-13 di Maluku oleh Bab Masyhur Maung. Kerajaan Ternate berkembang menjadi kerajaan Islam yang maju dan paling besar di wilayah timur. Hingga kini, kerajaan Ternate masih ada, meskipun tidak lagi memiliki kekuasaan politik. Kerajaan Tidore berdiri pada tahun 1486. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Empu yang mampu mempersatukan kerajaan Ternate dan Tidore serta mengusir Portugis dari Maluku. Peninggalan kerajaan Tidore adalah benteng Tidore Kabula dari Istana Negara Turki. Kerajaan Banten terletak di Banten. Kekuasaan Kerajaan Banten melindungi sebelah barat pantai Jawa sampai Lampung. Kesultanan Banten didirikan oleh Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Peninggalan Kerajaan Banten adalah Masjid Agung Banten. Kerajaan Gorontalo adalah kerajaan kembar yang bersatu dan terletak di Makassar, Sulawesi Selatan. Kesultanan Gorontalo mencapai puncak kejayaan pada masa Sultan Hasanuddin yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Peninggalan kerajaan Gorontalo adalah Istana Balampua dan Masjid Katangka. Minangkan? Dengan kata Minangkan? Saya akan memberi sebuah soal. Karena seperti ini. Oke, Mas Herdi, bagus. Mana yang mau dimakan? Oke, yang kedua, sebelum jawab, kamu tahu? Sebut nomor 2. Ini, kamu tahu? nama kerajaan atau Nama Nama saja namanya. Saya
Itu tahunnya tahun Kan banyak kerajaan. 600 kilo dulu pada Masehi. Sama ada yang juga. Itu raja. Ayo silakan jawab aja pertanyaan ini dulu. 674. Yes, silakan. Siapa yang mau jawab? Jelas. Jelasnya. Ya. Oh, belum dijawab. Jawab dulu. Oh, oh, bukan, bukan, Bukan. bukan itu. Itu kurang jelasnya. Bukan, ini beda. Ini beda. Ini adalah Cina. Iya, Cina itu sama ini. Saya Pak. Oke, benar. Oke. Kamu berdua benar. Iya, bagus ya. Tapi benar. Dia udah bilang tadi kalau saya tahu. Oh, iya. Ya kan? Ya selanjutnya, lanjut selanjutnya itu kekayaan alam yang ada di daerah perbukitan. Pertama itu ada pegunungan. Apakah itu ada pegunungan? Ada. Gimana itu? Nggak tahu Pak namanya. Itu kemarin kalau tidak saya dengar saya itu ada di Kampar itu gunungnya Gunung Jadi. Itu nggak terlalu tinggi, tapi itu sekitar 100 derajat. Dan itu kembar itu cuman Mbak. Gunung Kembar itu ada kembar. Oh, ada kembar. Danau Kembar itu tempat di Solo. Gunung Kembar itu Didukung. Tidak akan lain Pak. itu beda lagi. Beda lagi. Kalau itu aku. Apa? Aku. Apa? Ada loh Pak. Film aku. Gunung apa? Oh ini maaf berbeda macam itu. Apa? Gunung Rinjani itu di mana Pak? Gunung Rinjani itu di Lombok. Oh, itu gunung kedua tertinggi di Indonesia. Yang pertama. Yang pertama itu Gunung Kerinci. Itu di Jambi. Enggak di Sulawesi Selatan. Kalau sebenarnya Beda lagi. Ini itu gunungan beda lagi dari Sungai. Gunung yang keempat. baik Pak. Oke, simak dulu ya. Sudah selesai. Daerah pegunungan dimanfaatkan sebagai lahan, biasanya sebagai lahan apa? Karena dia kan subur. Pertanian. Oke, benar. Selain itu, daerah pegunungan biasanya dimanfaatkan sebagai pariwisata, sebagai misalnya ada backpackeran, pendaki, seperti yang jadi kemarin kan. Dari Sumbar itu eksekusi. Jadi kita harus hati-hati ya. Pemanfaatan daerah pegunungan untuk perekonomian dan usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya di Pegunungan Dieng itu bisa digunakan masyarakat kayak rekreasi, pariwisata, ya kan. Yaitu di Puncak Bogor itu ada kebun teh. Di Solo juga ada Jalan Panjang kebun teh. Banyak itu kan. Ada kerjasama kebun teh. Banyak di Jalan Panjang. Belum ya? Oke. Bukan boleh dikasih terus ya. Amin Pak. Oke. Beda tahun ini. Dari ini ya? Oh ya. Oke. Nanti kita relasikan semua kalau sekolah. Kita ajak ngobrol semua. Ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke dataran rendah. Dataran rendah itu biasanya dimanfaatkan untuk lahan pertanian juga, peternakan, perikanan. Karena daerah itu terletak dekat laut, jadi dia banyaknya itu kayak udah masyarakat kayak di nelayan, kayak mengambil ikan. Ada yang tahu tempat pelabuhan ikan di Riau
Riau ini di mana? Ya. Itu beda lagi. Beda lagi. Itu biasanya beda lagi. Biasanya yang ini Emang ada di sini Pak? Ini oh, bukan ada Pak? di Riau ada, di Riau ada. Biasanya itu ke pesisir kayak di rumah. Di siapa? Di Pelabuhan apa danau? Itu Sungai. Sungai. yang di mana? Ini Pekanbaru. Ini Pak. Itu tahu. Itu tahu. Jadi kayak kalau kita nanti untuk irigasi ke Rambah gitu ya Pak. Iya. Pertanyaan ya Pak. Penangkaran ikan. Itu ya Pak. Iya iya kayak teman-teman ikan. Ikan tahu. Ya itu tahu. Jadi kan sungai nggak Pak? Ya semua ini ya juga karena Ya, nanti ke darat ya Pak. Kalau pantai tahu, tapi kan tahu Pak. iya mereka karena nelayan itu tugas nelayan karena mereka kan itu nyambil. Karena ada juga mereka yang kayak Nero, apa? Nero. Provinsi Riau terkenal dengan sawitnya, ya, karena kita terletak di daerah tengah. Ya biasanya ya kita banjir, apalagi ya di bulan banjir ini ya bulan kemarin bulan penghujan yang tinggi. Ya bulan 12. Makanya istilahnya makanya karena kenapa bulan kayak berakhiran biar itu selalu identik dengan hujan karena ber itu artinya ember jadi sebagai manusia jadi terkadang kita mengalami hujan kita menyebabkan ember. Tapi Pak, Ya. yang benar yang di Indonesia itu bukan suratnya ember. Iya. Kalau di Eropa bentuk ember itu Pak. Oh beda itu tradisi masyarakat kita. Oh, dan bisa ember. Iya karena orang terdahulu bilang begitu di Kenapa ya? dari pantai Danau. Pantai Danau di Riau itu terletaknya di mana? Ada. Ada di Riau ada. Sungai Pak. Bekalis Pak. Dumai, Bengkalis. Biasanya daerah laut itu dimanfaatkan untuk Wisata, penangkaran ikan, sumber ekonomi masyarakat, transportasi, industri, olahraga. Ada. Lalu kayak apa Pak? survei. Sapi. Tapi di Riau belum kurang ada Pak. Jadi nggak bisa. Ada kok sapi di sini. Jadi kita masuk ke sungai. Ada yang tahu sungai terbaru yang terletak di mana? Di Sungai kapan? Sosial. Kapan Pak? Yang terbaru. Sosial. Sungai. Siap ya. Oke. Sungai. Kan ada mana? Sana di Riau. Karena kan itu asal dari aliran dari Siak langsung. Masih Ada lagi. lanjut ini kita masuk ke danau dan baru. Waduh. Ya waduh. Waduh. Waduh di tambah air. Karena Irigasi. ya kadang-kadang di beberapa daerah Riau itu yang rentan banjir. Gitu. Berarti kayak para besar itu ya Pak. Pada besar itu digunakan untuk menampung air. Tapi kenapa harus digunakan itu? Yang terkadang manusia, terkadang ikan, mereka tetap berbuat itu kita berikan ngomong. Oke, apakah ada yang lagi putar kekayaan alam kita? Kalau di rumah Bapak apa kayak LKPD, di LKPD dan pertanyaan yang banyak, kalian jawab ya. Oke, kita baca. Coba tunggu. Jadi pergi ya. Dia sih ngomong Apa ya? Ya, apa satu. Ya, kerjakan ya. Saya beri waktu 5 menit. Silakan.
Nanti ini presentasi ke depan, Pak. Ini nanti ya nanti yang berupa kartu gambar itu kalian tunjuk, kalian maju ke depan dan kalian dorong apa aja yang ada di apa? Ya, itu bisa gitu. Nanti apa? Oh enggak, itu yang seperti itu. Ini karena tampil. Nanti kalau sudah Banyak nih, Pak. itu Banyak makanya ada juga. pertama kali kita Iya, makanya. tes putar. Kan di sini. Ini boba. Apa? Tidak. Apa? Cengkeh itu rempah yang biasa berpokok sebelah. Di sebuah soal ini ada sebuah permasalahan yang nanti yang sekarang kalian kerjakan untuk kelompok, oke? Saya berikan waktu dulu. Jika sudah selesai nanti yang pertanyaan ini nanti maju jawabnya apa saja yang ada di apa itu? Karena sebenarnya sedikit berbeda. Kalau tebu itu biasanya kan apa sebuah minuman yang tebu itu tanaman yang bisa diolah. Iya, diolah lagi di minuman. Oke, sedang waktunya silakan. Itu temu apa? Temu apa? Oke, apa? Bumbu ini silakan. Salah satu dari kalian maju ke depan menunjukkan apa aja yang ada di video. Ya, silakan. Ini nih, Pak. Ya, satu aja. Ditulis Ya, dengan inisial ya. Sapi. Oke, bersama. Banyak.
Oke, semuanya sudah benar. Ini benar, ini benar. Tapi ini sangat jauh. Tidak ada di sini. Tidak ada ya Pak? Tidak ada. Ini tidak cocok di iklim seperti ini karena cuaca apa dulu? Ya, Imam kajian hari ini begitu banyak sumber daya alam dan sejarah terdahulu di Indonesia. Kita harus menjaga dan melestarikannya agar generasi setelah kita dapat merasakan hal yang sama, tidak berkurang dan tidak berlebih. Kalau begitu terus. Oke. Apakah bisa dipahami? Bisa. Bisa. Oke, penjelasan yang sudah habis. Silakan kamu pimpin doa ketua. Pak. Siap Kak. Berdoa mulai. Amin.